Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa dalam sajian program Obrolan Budaya edisi kali ini di penghujung tahun 2023 dengan sajian program Obrolan Budaya yang akan menemani kita bersama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan para pelaku budaya, para pelaku seni yang ada di Kota Samarinda dan juga pemerhati. Seperti apa keseruannya dan apa saja yang akan kita obrolkan terkait budaya yang ada di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Tetaplah bersama kami. Suara Budaya Nusantara masih bersama kami di sajian program Obrolan Budaya. Sampai telepa-lepat kalau bahasa Kuta itu ya, artinya belibet. Karena saking semangatnya saya, malam ini saya bersama dengan orang-orang spesial terutama di bidang budaya. Ada 3 orang yang akan menemani kebersamaan malam ini. Saya bersama dengan Busu Ajam, ada Busu Ipai dan juga Busu Awang Irwan. Kita kenalan dulu satu-satu supaya lebih kenal, karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka kenalan, oleh karena itu kita harus kenalan dulu. Dengan yang paling dekat dengan saya, nih Busu, boleh dipegang mikrofonnya, silahkan lihat ke kamera, kalau tidak tahan boleh lambaikan tangan. Oh bukan. Busu Ajam, Assalamualaikum Busu. Ya, waalaikumsalam. Sehat walafiat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Busu di tengah aktivitasnya, di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir di Pro 4 ya, di RRI, terutama di RRI Samarinda. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas Busu. lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Di sebelahnya ini yang kuning mentereng. Assalamualaikum Busu Ipai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat kita Busu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini paling halus tubuhnya Iya, tegaknya. paling halus. Paling kecil ya. Aktivitas lancar Busu. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di RRI. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini juga bisa menjadi penyemangat untuk kedepannya begitu. Amin. Ya. Di ujung sana, ya ini karena Etam ini berempu kursi sorang, kita punya kursi masing-masing ya. Kalau yang lain kan masing-masing satu kursi berdua. Kalau kita masing-masing, Pak Awang Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, Busu atau Pak Awang Irwan. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas lancar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di RRI. Ya. Karena malam ini kita akan berbincang banyak. Nggak banyak juga sih sebenarnya, kurang lebih 60 menit. Tapi kita bagi-bagi. Siap. Supaya kita ngobrol nanti bagaimana ini teman-teman pelaku seni budaya dan juga Bapak selaku pemerhati begitu, membawahi juga atau membidangi teman-teman yang berkecimpung di dunia budaya. Ya, Kita akan ngobrol banyak. Saya ke mereka berdua dulu. Siap, lanjut. Ini Busu Ipai dan juga Busu Ajam. Saya tahu, saya mengenal beliau-beliau ini kurang lebih berapa tahun ya kita berteman ya? Berapa tahun Busu? Pakai mikrofon dijawab. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Saya juga baru kenal dengan Busu Ipai, Busu Ajam itu kurang lebih 5 tahun Pak Awang. Dan kenalannya juga tanpa disengaja karena memang berkecimpung di dunia seni dan budaya, terutama di Pro 4 begitu ya, di RRI. Nah saya mau tahu dulu nih, sejak kapan sebenarnya kalau Busu Ajam, Busu Ipai berkecimpung di dunia budaya begitu, turun melestarikan budaya begitu, sejak kapan Busu? Busu Ajam dulu deh. Iya, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak ya RRI hari ini mengundang kami untuk hadir di sini. Ini merupakan satu kebanggaan khususnya kami pelestari budaya Kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya seperti Bu Sapar, kegiatan yang aku lakukan atau kami lakukan ini sebenarnya tidak disengaja. Artinya ini kalau saya sendiri berlangsung dari tahun 2007 sampai 2023 itu sudah berapa belas tahun Busu? Waktu itu sebenarnya saya terjebak lah bahasanya kan. Siapa yang menjebak? Menjebak terjadi keadaan. Oke. Jadi seperti ceritanya. Jadi waktu itu saya memandu salah satu acara yang di mana acara itu ternyata acara kebudayaan Pak Sabar. Sedangkan saya backgroundnya nggak begitu tahu tentang kebudayaan ya waktu itu ya. Belum ada basic di budaya begitu. Tapi sebagai generasi muda,
waktu itu ya. Oh masih muda ya? Masih muda. Masih muda waktu itu. Waktu itu masih muda. Iya. Jadi artinya ini tantangan nih, jangan sampai mundur. Karena bagaimanapun nama kita udah terlist di situ sebagai pengisi acara. Nah, bagaimanakah caranya kita harus mengisi acara itu? Jadi artinya di tahun 2007 itulah saya mengawali untuk menjadi pelestari budaya dengan salah satu menampilkan grup Tingkilan, yang dimana waktu itu Tingkilan itu saya undang dengan dadakan Supar. Oke. Iya. Jadi artinya saya hanya bismillah saja. Semoga kegiatan yang pertama kali saya lakukan itu menjadi suatu yang berkesan. Tapi alhamdulillah masyarakat senang, instansi juga senang yang mengundang saya. Akhirnya lanjutlah saya diundang terus untuk mengisi untuk kebudayaan Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak. Jadi untuk informasi sahabat budaya bahwa musik Tingkilan itu salah satu musik tradisi yang ada di Kalimantan Timur, asalnya dari Kutai. Nanti sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang tradisi atau seni di Kalimantan Timur, di Kutai sendiri itu banyak. Ini ahlinya ada di sini, ada Pak Awang di sini ahlinya. Kita akan ngobrol, tapi nanti ya. Saya ke Busu Ipai dulu. Nah, kalau tadi Busu Ajam itu sejak 2007 sudah mulai akhirnya terjebak awalnya, tapi lama-lama mencintai. Mungkin seperti harus dipaksa dulu Busu ya. Artinya harus dijiwai. Ya. Karena kalau kita bahasanya tidak mengenal maka tidak mencintai kan? Nah, itu. Berarti harus kenal, harus dikenali dulu supaya bisa mencintai. Kalau Busu Ipai yang paling mentereng nih. Bercahaya, alhamdulillahirabbil alamin. Busu Ipai, sejak kapan Busu berkecimpung di dunia budaya? Nah, kalau saya berkecimpung di seni budaya ini mulai 2013. 2013. Waktu itu kita kenal dengan grup KPK 7 Benua. KPK 7 Benua. Ya, yang artinya Keruan Pemuda Kutai 7 Benua. Keruan Pemuda Kutai 7 Benua. Di situ kegiatan mereka ini melestarikan makam-makam leluhur. Oke, jadi yang membersihkan. Membersihkan semuanya itu dari Jembayan, dari Sentu sampai kemana kah kemarin yang di Tenggarung seberang. Nah sampai itu aja dulu. Jadi aku itu sampai itu aja dulu. Karena saya juga nggak tahu itu mana-mana itu. Jadi itu aku dulu kan aktifnya di Ormas nih, Ormas kedaerahan. Jadi hari-hari itu bawaannya emosi keras terus. Jadi pas kami ke Jembayan itu pembersihan makam-makam leluhur tuh ketemu Pak Edi Haryanto. Busu Nuweng. Itu bilang Busu Nuweng, kamu orang apa? Saya orang Kutai. Di mana di Kutainya? Di Muara Ancalong, Kutai Timur. Kenapa kamu berbahasa orang? Bilangnya. Semestinya kamu bahasa Kutai katanya. Aku ini kayaknya tersadar gitu. Oh, iya, dulu belum pakai bahasa Kutai kalau berkomunikasi. Kalau enggak Indonesia pakai bahasa saudara kita yang di bahasa daerah lain lah daerah pokoknya. lain lah gitu nah. Seolah-olah saya tuh enggak percaya diri gitu nah dengan bahasa sendiri. Jadi Pak Edi ini menasihati saya, kamu tuh orang Kutai. Ngapain kamu ikut di ormas kelai-kelai, malak-malak orang itu? Coba kamu lestarikan budaya kamu. Selain kamu siapa lagi? Coba kamu lihat di Samarinda tuh banyak orang kita bilang, pernahkah dia menggunakan bahasa Kutai? Pernahkah pernah? Nah, di situ aku tuh seperti orang tidur itu cuma dipukul di pipi. Bangun tuh. Nah, budaya orang tuh banyak sudah. Seolah disadarkan begitu. Iya, disadarkan. Nah, mulai di situ aku sudah bertekad untuk melestarikan. Ya salah satunya tuh bahasa dulu. Karena aku lihat di Samarinda ini jarang orang menggunakan bahasa Kutai. Loh, ada apa aku bilang dengan Kutai ini? Maka di daerah dia sendiri dalam hatiku. Kalau kita ke Banjar, kita pasti berhadapan dengan bahasa Banjar. Kalau ke Jawa berhadapan dengan bahasa Jawa. Ke Makassar berhadapan dengan bahasa Bugis. Loh, Samarinda ini kemana orang Kutai ini? Apakah orang Kutai ini mau hilang? Aku bilang nih. Setelah itu besoknya diajak aku ke RRI, bilang Pak Edi Haryanto, besok RRI ya, bilang, ikut aku siaran, bilangnya. Tapi bilangnya enggak ada ininya. Oh enggak apa-apa, enggak apa aku bilang. Lo mulai 2013 tuh kalau saya enggak lama ketemu si Pak Suyono. Pak Suyono Wasis. Iya, Pak Suyono Wasis. Bilang Pak Suyono, Ipai kah? Iya, asli Kutai. Iya, asli Kutai. Pai, pesanku sama kamu, tolong dilestarikan bahasa Kutai lewat Pak Edi, karena aku khawatir suatu saat Kutai ini akan hilang. Suatu saat Kutai ini akan tinggal kenangan dan akan jadi Batur Kutai, orang tidak ada lagi. Nah, di situ aku tambah semangat lagi. Cuma dalam hatiku ini mengenalkan Kutai ini kayak apa? Kalau hanya di radio aja ini kayaknya ya agak kurang lah. Nggak lama aku bikin Facebook. Nah, Facebook. Nah, lewat Facebook itu sudah aku menyebar sudah. Oke, gitu. Mulailah diperkenalkan. Ya, apabila bahasanya. Apabila mau siaran di RRI, posting dulu di Facebook. Gitu. Saya cekrek posting. Iya, bukan saya tuh memaksa, enggak, saya ini mengajak ke Keruan Kutai ini untuk melestarikan bahasanya, karena
yang kita pegang ini hanya bahasa aja lagi di Kutai ini. Kalau kekayaan kan kita nggak bisa mempertahankan, hutan kita nggak bisa mempertahankan semua orang yang punya, ya kan? Batu bara kita nggak bisa mempertahankan semua orang. Baju adat banyak persamaannya, seperti di Aceh, di Banjar, dimanapun kan sama kayak di Malaysia, di Brunei sama. Cuma hanya bahasa aja lagi yang bisa membedakan kita. Jadi kalau kita berbahasa Kutai orang pasti tahu, oh itu dari Kaltim lah. Iya, ini semangat sekali ya Bu Suipai ya, betul-betul menggebu-gebu. Iya, berapi-api. Berapi-api ini menyala seperti bajunya ya, sangat menyala. Ya. Menyala. Oke, sahabat budaya, kita bergeser dulu ke Pak Awang ya. Pak Awang, ini kalau melihat kondisi budaya kita lah Pak Awang. Secara general dulu di Kalimantan Timur seperti apa melihat perkembangannya Pak Awang? Ya, makasih Bu Susapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan secara general, secara garis luar budaya Kalimantan Timur, itu memang kita ambil asal bicara sejarah dulu. Sejarah kita Kalimantan Timur itu tidak lepas daripada 4 kerajaan. Kerajaan Kutai, Kartanegara, ada sebelumnya namanya Kerajaan Martadipura atau Kerajaan Mula Warman yang orang tahu. Kedua Kerajaan Pasir atau Pasir Belengkong, ada juga Pasir Telake di sana. Ketiga Kerajaan Sambariung dan Gunung Tabur. Dari 4 kerajaan ini berbicara sejarah itu satu sumber juga sebenarnya. Tapi ada perkawinan wilayah dan pembagian. Jadi dari sejarah ini baru kita berbicara tentang adab, adat budayanya. Secara general adat istiadat budaya hampir mirip-mirip. Mirip-mirip seperti daerah Berau, Sambaliung, Gunung Tambur ada cukup kental berkaitan Sulawesi Selatannya, termasuk pasirnya. Kalau di pasir bilang ada Bugis Pasir bilang orang. Kalau bicara Kutai Kartanegara itu lebih luas lagi sebenarnya, tapi lebih banyak hubungan dengan masyarakat dalam, orang suku dalam. Yang sebut orang sekarang Danum, bicara saudara kita dari Tada Dayak, karena Kutai itu juga terbagi dari berapa macam puak lah. Di situ ada Puak Tulur, dibilang Puak Sendawar, nama kerajaannya Karangsari Pinang, itu daerah Sendawar. Turun ke bawah itu ada Puak Pahu, berkaitan Kutai Halo, ada benuanya. Ada bicara Puak Punan, ada bicara Puak Pantun yang berkaitan hubungan dengan Murakaman, Senyiur, Murancalong, Murabengkal sampai Kombeng. Ada puak paling muda, puak kita sekarang di sini seperti Samarinda, Tenggarong sampai daerah pesisir itu puak Melanti. Itu campuran. Banjar, Kutai, Jawa, Bugis dan suku ulang lainnya. Jadi kalau untuk berbicara tadi bisa Bu Suipai bilang betul. Memang bahasa kita, bahasa Kutai itu bisa tersingkirkan karena sudah terjadi percampuran daripada kulturasi budaya yang dibawa zaman kerajaan dulu. Oleh sebab itu zaman kerajaan dulu bicara Bhinneka Tunggal Suaka, siapa beranak pinak, bercocok tanam, hidup di negeri Kutai itu rakyat Kutai. Jadi saya tadi mendabai Bu Suipai, betul sekali memang ada yang kita munculkan itu. Satu, bicara pemerintah daerah mulai menggunakan pakaian ya, takwo atau pakaian untuk dipakaikan untuk di pekerjaan sehari-hari PNS. Tapi yang penting kita harus motivasi siapapun. Koran-koran ding sana, koran-koran etam yang punya peduli sejarah budaya, timbulkan aja. Banyak sejarah-sejarah yang belum ditimbulkan, yang bisa dibangkitkan, yang punya nilai identitas. Dengan identitas akan bernilai, baru muncul marwahnya. Kalau kita bicara marwah Kutai belum bisa sekarang, karena identitas kita belum jelas. Di mana identitas sebelum jelas itu, contoh bilang Ipai tadi, banyak tari-tarian yang tidak bisa kurang dilestarikan, kurang dikenal, seperti tata cara adat-adatnya, perkawinan, naik ayun, orang hamil, orang 7 bulanan, cara bahantaran, macam-macam. Itu ada semua. Ada sebenarnya. Ada semua. Ada sebenarnya, Bu Susapar. Baik. Nanti kita akan kenal lebih jauh ini seperti apa dan juga sejauh mana kalau dari segi pemerhati begitu ya. Yeah. Karena kan kalau berbicara mengenai budaya hari ini, terutama kita di IKN ya, kita ada di wilayah penyangga IKN. Tentunya kita juga tidak mau kalau budaya asli kita itu dikhawatirkan tersingkir begitu.
Itu menjadi kekhawatiran kita. Nah, ini peran-peran dari Bu Su Ajam, Bu Su Ipai selaku pelestari juga sangat-sangat membantu begitu. Kalau Bu Su Ajam sendiri, kenapa memilih untuk melestarikan budaya Kutai terutama, Bu Su? Ya, terima kasih sahabat. Jadi mungkin yang pertama, karena memang saya aslinya dari orang Kutai ya, artinya Kita tuh, Kutai mana? saya Kutai Bongan, itu Kutai Barat, Bongan. tepatnya di Kutai Barat. Daerah Kutai Barat. Ya, Itu tapi saya belum pernah ke sana, Bu belum Su. pernah ya? Belum pernah ke sana. Belum jauh main saya. Masih Samarinda Maha. Iya, mungkin yang pertamanya itu ya. Jadi tidak banyak, sedikit banyaknya akhirnya itu menjadi salah satu tanggung jawab saya. Sebenarnya sebagai generasi Sebagai putra daerah. Kita harus mengenalkan ini tadi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat sendiri yang ada di Kalimantan Timur. Nah, menyambut dengan IKN, di mana IKN ini nantinya banyak sekali masyarakat yang akan datang ke tempat kita Sustaparya, tidak hanya dari lokal ataupun dari daerah kita, dari daerah luar juga, dan juga mungkin internasional, Ibu Sinopar. Bahkan dari luar Iya, negeri gitu ya. luar negeri pun akan hadir di sini. Nah, gimana caranya kita mempertahankan, melihatkan Belang Kutai, mengkerangahkan nih Sapar, mengkerangahkan seni budaya yang ada di Kalimantan Timur. Bagaimana caranya? Nah, mungkin salah satunya dengan menampilkan kebudayaan yang ada di Wadah Etam. Mungkin dengan salah satu ada acara penyambutan kah, ada peresmian kah, terus ada pelantikan kah di pemerintahan, mungkin dengan salah satu menampilkan tarian yang ada. Ini berbicara tentang tarian ya, seni budaya ya. Jadi dengan hal itu kita bisa melihatkan keanekaragaman, keindahan yang ada di Kutai. Karena di situ ada tarian yang kita berikan, ada baju atau kostum yang kita perlihatkan, terus ada suara dengan lagu dan cempelan yang kita persembahkan. Jadi bahasa di situ ada paket komplit ya bahasa Sapar ya, dari seni budayanya, baik dari kostumnya, terus dari suaranya, dan juga dari tariannya. Jadi situ sedikit banyaknya kita melihatkan secara langsung kepada tamu atau masyarakat yang hadir untuk memperkenalkan inilah sebenarnya keindahan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai. Nah, itu seni budaya dan bahasa. Saya kembali ke bahasa seperti Bu Su Ipai tadi. Bahasa memang salah satu ciri khas kita. Karena bagaimanapun bila kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menggunakan bahasa daerah kita akan dikenalkan sebagai identitas orang itu tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa Kutai, orang akan bertanya, itu bahasa Kutai ya? Kalimantan Timur berarti bahasa Kutai. Tapi kalau kita menggunakan bahasa lain, orang akan bertanya, ini bahasa dari mana? Nah, cara seperti itulah kami generasi penerus ini tadi menginginkan seluruhnya untuk menuturkan bilang orang Sapar, menyebutkan bahasa-bahasa Kutai itu langsung secara menyapa orang lain. Kalau misalnya pun orang lain tidak mengerti, kita bisa terjemahkan. Bisa diterjemahkan. Karena Bu Su Ajam sedikit informasi bahwa bahasa Kutai itu masuk dalam salah satu bahasa di Kalimantan Timur yang terancam punah. Masya Allah, itulah tanggung jawab kami Bu Sabar. Artinya besar sekali dan berat sekali sebenarnya tanggung jawab ini, tapi membanggakan Bu Sabar. Kenapa membanggakan? Artinya kita sebagai orang yang diam di sini punya tanggung jawab besar, punya rasa percaya diri besar untuk melestarikan ini. Karena bahasa ini tadi, mohon maaf ya, karena memang kita tahu di sejarahnya di pembelajaran kita bisa ya, kerajaan tertua ada di Kalimantan Timur. Artinya tidak untuk kemungkinan bahasa yang ada di Indonesia cikal bakalnya mungkin ada di Kalimantan Timur, Bu Sabar, seperti itu. Tapi mohon maaf kalau artinya semua itu mungkin bisa kita pelajari bersama-sama, Bu Sabar ya. Artinya, nanti kita konfirmasi ke Pak Awang. Ada ya. pawangnya. Pak Awang dan juga pawangnya. Nah, itu dia. Oke, saya ke Bu Su Ipai. Kalau Bu Su Ipai sendiri, kenapa Bu Su memilih memilih melestarikan budaya? Ini mohon maaf sedikit sentilan. Emang dapat apa sih begitu? Iya, karena kalau aku melihat kita kan pertama berdiam di Kutai, satu, apapun sukunya. Kalau sudah berdiam di Kutai itu berarti orang Kutai. Nah, kalau orang Kutai itu ya bahasanya bahasaku Kutai. Nah, kenapa saya sedih? Saya melihat kalau di Samarinda ini kalau aku hitung ndiknya enggak sedikit lagi orang Kutai, banyak mungkin orang banyak Kutai. Orang Kutai. Tapi yang kulihat tuh yang mana yang peduli? Yang mana yang peduli? Ini kalau enggak dimulai enggak bakalan. Tapi dengan memulai ini ya macam-macam lah rintangannya kan. Ada yang suka, ada yang enggak, ya kan? Nah, kalau masalah pendapatan saya jujur aja
selama ini ndak ada dapat apa-apa kita. Kalau hinaan dan cercaan pasti, resiko pasti. Salah satunya kami membersihkan makam leluhur Jembayan itu sempat aku itu memesan tenda. Tenda memesan sudah dipasang, sekalinya habis acara ndak dibayar. Jadi yang dimarahin orang tuh aku. Ya nah Allah. itu suka dukanya tuh yang ku dapat tuh apa? Cuma karena jiwa. Karena jiwa Kutai kita ada tuh ya kita semangat aja gitu nah. Sampai aku pulang tuh banku tuh bocor, nggak ada bensin, berdorong gitu. Perjuangannya itu. Ya Allah, Iya. itu suka dukanya secara nggak langsung ya Bu Su ya. Jadi dibilangnya orang tenda tuh Pai, kalau nggak ada uang nggak usah bikin acara kayak gini, bikin malu Kutai loh bilangnya. Kutai itu kaya bilangnya. Kamu kalau kok ini kok nggak bisa bayar, padahal uang itu ada gitu nah. Kenapa nggak dibayarkan? Nah di situ suka dukanya aku, resikonya dimarahi, diajak orang berkelahi lagi. Untung nggak dilawan. Iya untuk jangan. Ano bilang almarhum Iim dulu yang sudah meninggal di Jembayan. Ini kalau aku benar aja bos aku hajar orang ini. Loh kami berdua disumpahi. Nah tanggung jawab kita tuh mana? Aku bilang kalian jangan kasih malu Kutai. Kita ini Kutai loh. Kutai itu enggak kayak gitu. Kutai ini kaya. Gitu. Itu yang aku sedih itu. Kalau kita enggak bergerak sendiri berat. Kedua juga kita harus mengajak orang. Kalau orang banyak semua yang bangkit, aku malah seneng loh. Kalau aku sendirian aja mengangkat sama Ajam, enggak mungkin, enggak sanggup. Jadi harus sama-sama gotong royong, bahu membahu. Intinya jangan malu berbahasa Kutai. Kita ikuti contoh-contoh saudara kita di lain. Kalau dia datang ke benua etam nih, mereka tuh dengan semangatnya mengenalkan bahasanya. Loh kamu yang punya bahasa kemana? Kok bahasa orang diambil, bahasa kita kok dibuang? Kamu mau kualat apa? Kalau kualat sama orang tua mendingan bisa sedikit minta maaf. Kalau sama leluhur? Bahasa Inggrisnya tuh busung Bu Suyo. Iya busung. Nah busung itu bahasa Kedawit. Nah itu. Iya. Ini juga jadi salah satu tantangan juga ya Bu Su Ipa ya. Jadi Bu Su Sapar apapun yang ada ku hadapi gitu nah. Apapun resikonya. Kalau cercaan hinaan tuh banyak. Ngapain kamu mengenalkan bahasa kamu nanti dibilang orang tanah hulu. Ngapain ku bilang malu. Pak Awang, kalau melihat ini kan fenomena teman-teman di lapangan begitu, fakta-fakta teman-teman di lapangan. Sebenarnya bagaimana sih Pak yang kayak misalnya teman-teman ini harus memulainya seperti apa dan mungkin ada prosedur-prosedur yang bisa dilalui mereka ini teman-teman supaya juga ya minimal dapat perhatian begitu. Ya, saya memperhatikan tentang sejarah dan budaya ini sudah cukup lama memang. Tapi secara eksis, secara betul-betul serius melihat ini pada tahun 2012-an. Sebelumnya kami punya seni budaya juga di Kutai, dulu namanya Sekar Kedaton. Sekar Kedaton, itu biasa kita dengar karya-karyanya itu Pak. Pembinanya Pak Almarhum Saiful Anwar atau Pak Nueng udah meninggal. Itu termasuk rintisan beliau, itu sampai keluar. Sampai ke Turki kemana. Banyak sejarah-sejarah di Kutai itu muncul, itu ada tempat wadah di Kabupaten Kutai dulu, belum pemekaran ya. Masih Kutai itu namanya Serapo. Ya. Di Serapo itu ada tempat melahirkan para seni, para budayawan, para sejarah, banyak di sana. Tapi itu ditenggelamkan. Saya nggak tahu siapa yang tenggelamkan. Tahun berapa Pak? Itu dari saya kecil sudah ada, tahun 7 yang saya tahu sampai tahun 2007 udah gak ada. 2007 sudah terakhir. Terakhir itu. Karena waktu itu ada bukan penghancuran sih, ada proyek pembangunan diganti. Sekarang jadi gedung A kalau nggak salah di Museum Tenggarong. Dulu tempat Serapo itu. Jadi pelaku seni di situ namanya LPKK, Lembaga Pendidikan Kesenian Kutai. LPKK. Itu sempat eksis Pak. Dulu waktu itu sebelum Kutai kaya kata Ipai sampai ke Spanyol Pak. Bukan main. Berarti ada apa di situ? Jadi pertanyaan. Berarti kan kurang perhatian. Masyarakat seni dan budaya ini rata-rata orang yang perlu dibina, perlu dilestarikan, perlu dibudayakan habis itu. Dibudayakan. Ya. Jadi mereka mengerti tentang budaya dan sejarahnya, tapi tidak ada dukungan pemerintah, mereka tidak akan bisa apa-apa. Jadi perlu adanya suatu tempat wadah, tempat literasi seni lah, atau tempat suatu wadah komunikasi orang seni di sana, budaya di sana, lengkap. Nah itu contoh di Kutai. Mungkin
karena bicara Kalimantan Timur tadi Pak Busu Sapar Bapak berkisah tentang IKN. Semoga pemerintah provinsi, pemerintah pusat memperhatikan ada suatu tempat wadah sebagai lembaga pendidikan kesenian daerah atau lembaga pendidikan kesenian Kutai untuk menaungi teman-teman yang berkecimpung di jadi budaya. Jangan masing-masing daerah tarik menarik. Padahal di daerah Kalimantan Timur nih luas, ada masyarakat Tunjung, Benua, Basap, Modang, ada Kutainya juga, ya kan? Ada Banjarnya juga, ada Jawanya. Kalau kita bicara sejarah, Kutai ini kita tidak bisa meninggalkan sejarah daripada Jawa. Bapak tahu nggak di sini ada Sungai Jawi? Bapak tahu nggak di sini ada Sungai Banjar? Bapak tahu nggak di sini ada Sungai Kutai? Itu ada di Kutai Lama. Sejarah ada sejarah. Jadi kalau bicara budaya, di situ ada adab adatnya. Tapi tidak adab adatnya itu muncul karena ada sejarahnya. Contoh penggelaran di Kutai, ada Temenggung, ada Raden, ada Jawa. Ada nggak Bugis Banjar bahasa Raden Bambang? Kan nggak ada. Berarti ada sejarahnya. Ada sejarah. Muncul bicara budayanya, ya Pak ya. Tari-tarian, tari topeng, tari kemindu, banyak tari bego, tari togok apa segala apa itu ada 12 tarian. Itu khas daripada sejarah Jawa Timurnya, daripada Kedirinya, ada Jawa Tengahnya juga ada Singosari. Ini bicara sejarah, munculnya budaya. Ya, makan makanan di sini, makan makanan seperti acara di daerah pesisir, Bapak Repangkung, istilahnya Bapelas punya etam, Bapelas itu kampung etam. Itu makanannya, Bapak itu seperti makanan yang warna-warna itu hampir seperti adat daripada istiadat orang Bugis. Ya, contoh Samarinda, Samarinda. Sejarahnya didirikan oleh masyarakat Bugis. Itu saya masih kurang menerima. Betul ya mendirikan masyarakat Bugis, tapi yang meningkatkan. Tapi sejarahnya sudah ada. Ini sejarahnya daerah sini dulu sejarahnya ada orang Benua. Ada sejarah. Baik. Nah ini jadi kalau kita panjang bicara sejarah, bicara budaya, waktunya itu panjang. Waktunya panjang. Habis itu juga isinya juga beragam-ragam. Jadi seperti Busu Ipai tadi bicara bahasa Kutainya itu bicara apabila orang hidup di negeri Kutai berbahasa Kutai. Saya setuju sekali. Alhamdulillah saudara kami Awang Ripani dari Dinas Kebudayaan Kukar itu masuk Gentol memperjuangkan bahasa Kutai masuk di pelajaran sekolah sudah. Muatan lokal. Dan Dan itu sudah diterapkan. Iya. Padahal kalau kita bicara wilayah sejarahnya Kesultanan Kutai itu Samarinda masuk, Balikpapan masuk, Kutai masuk. Kalau bisa pakailah Samarinda bahasa Kutai, sekolah SD SMP-nya. Baik. Nah, itu. Baik, Pak Awang terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya juga akan bertanya nanti bagaimana pengalaman teman-teman ini selama berkecimpung di dunia budaya ya, Busu Ipai, Busu Ajam dan juga Pak Awang. Karena kebetulan beliau ini, kalau Pak Awang ini pembina Panji Keruan Kutai Bersatu dan kemarin baru dapat penghargaan di tingkat nasional, bahkan internasional. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dengan 4 busu yang ada di sajian obrolan budaya kali ini dalam bahasa Kutai. Busu itu sebutan untuk paman kalau atau om begitu ya, untuk sapaan supaya lebih akrab begitu. Jadi misalnya Busu Sapar, Busu Ipai, Busu Ajam dan juga Busu Awang Irwan. Saya ke Busu Ipai dan juga Busu Ajam dulu karena saya sangat tahu keduanya ini pernah tergabung di grup ya. Kalau di luar sana itu ada grup lawak atau ya kesenian-kesenian panggung lainnya. Kalau di Samarinda itu di Kutai juga ada. Kalau grupnya mereka berdua ini dulu adalah apa nama grup kita Busu? Pertama tuh Lempeng Betaos. Lempeng Betaos. Habis itu Apam Serawa. Apam Serawa. Habis itu Apam Serawa ini bergandeng dengan Rakat Sekenceng. Oh, sama-sama. Rakat Sekenceng ada juga. Ada juga. Yang diketahui oleh Busu Ajam. Oh, Apam Serawa Busu Ipai, ya, Rakat Sekenceng Busu Ajam. Saya apa? Jukutunu. Jukutunu itu ikan bakar. Oke, sedikit boleh bercerita pengalaman selama berkecimpung di
apa ya ketika melestarikan budaya begitu? Ada. Kalau dulu aku sama Ajam berteman waktunya MC, aku diajak. Oke, karena memang sahabat budaya, jadi basicnya Busu Ajam ini adalah seorang Master of Ceremony, MC ya. Jadi sedikit banyak tahulah dengan kesenian. Dan tadi kalau mendengar cerita Busu Ajam, awalnya dari situ, tapi seolah terjebak, akhirnya berkecimpung lah di dunia budaya begitu ya Busu Ajam ya. Oke, lanjut Busu Ipai. Jadi berkenal dengan Busu Ajam, diajak kemana-mana MC. Kalau dia ada acara kebudayaan diajak, menampilkan tingkilan, ajak. Setelah kita bisa bertingkilan juga. Alhamdulillah, tapi dulu sekarang, kalau dulu enggak. Oh, sekarang sudah bisa. Bisa. Dulu jadi ikut apa? Ya ikut menonton aja dan juga sambil belajar. Ikut nonton meramaikan. Iya, meramaikan. Jadi itu dulu diajak Busu Ajam sekitar 3 bulan, dia ajak Busu Ajam ke TV daerah. Yang TV-nya TV budayanya Benua Etam. Nah, di situ aku sama Busu Ajam ini berunding. Jam, ini TV apa sih Jam? Loh, masa kamu nggak ngeliat sih, baca itu? Oh, TV budayanya Benua Etam. Ada nggak budaya kita? Budayanya. Kayaknya sepertinya nggak ada, bilang aja. Kalau begitu Jam, aku bilang gimana kalau kita ngusulkan? Oke. Kita bentuk lawak yang namanya Lempeng Betaos. Lempeng Betaos. Lempeng Betaos ini artinya itu lempeng itu masih panas, masih hangat. Iya. Ternyata disetujui oleh Ajam. Waktu itu Ajam ini membawa grup tingkilan yang itu bernama Rantau Mahakam. Busu Ridwan. Ya, Ridwan dibawa. Jadi bilang Ajam, kamu urusi, aku lagi MC. Oh ya sudah, urusi, ketemu sama manajernya TV. Aku bilang, Pak, di sini ada enggak Pak budaya Kutai? Enggak ada. Belum ada. Itu ada tuh berita aja bilangnya, sekitaran Etam. Loh, kenapa enggak ada Pak? Ya orang Kutanya enggak ada ngusul kan kok. Kamu punya grup enggak? Ada, aku bilang. Langsung aku adakan. Namanya apa? Ya Lempeng Betaos, aku bilang. Padahal anggota enggak ada, aku dengan Ajam aja. Baru 2 itu. Jadi, karena belum ada anggota. Iya, belum ada anggota. Kami dengan Ajam aja anggota. Dalam hatiku kok kami berdua aja enggak laku ini dalam hatiku. Jadi paksanya didesak produser TV itu, cari sudah. Kita seminggu syuting katanya. Aku nih bebawa nama kesultanan. Ya, saya dari kesultanan Pak. Oh ya sudah siap bilangnya. Terakhir enggak lama kami membentuk bertujuh tukang gambus, pemainnya sejemput-jemput aja, aku sambil ambil aja, enggak tahu tua kah, ambil semua gitu. Nah, setelah itu selang berjalan 42 episode, akhirnya itu ada masalah sedikit, aku kerubah bahasa nama grup namanya, yaitu bernama Apam Sarawa ya. Dari Lempeng Betaos ke Apam Sarawa. Lempeng Betaos itu apa tadi artinya Busu dalam bahasa Indonesia? Lempeng panas. Lempeng itu pisang. Ya, pisang yang dikasih kue, yang kayak martabak. Pisang dikasih kue itu seperti apa Busu? Pisang yang kasih tepung. Ditepung, diberi air, seperti martabak. Oh, dilempengin. Iya, bentuknya seperti martabak. Itu namanya lempeng. Iya, lempeng, tapi Betaos. Betaos itu masih panas. Pisang ditendak namanya itu. Jadi itu alhamdulillah sukses. Sempat diakui oleh Lempeng Betaos 2 episode. 42 episode. Iya, itu dengan durasi setengah jam ya. Setengah jam. Nah, setelah itu ku rubah nama Apam Sarawa, itu juga berdampingan dengan Sakarakat Sekenceng. Nah, kalau Apam Sarawa itu apa lagi bahasa Apam Indonesianya? Sarawa itu kue apam cuma dikasih serawa. Serawa itu apa? Serawa itu yang terbuat dari air, gula merah dan santan. Iya, kuah. Sayurnya lah ibaratnya kalau kita makan nasi itu sayur. Fla. Ya. Bahasa itu flanya ya. Oke. Nah, itu berjalan 10 episode. 10 episode. Dan aku dengan Ajam juga berunding, Jam. Kalau Apam Sarawa ini khusus Kutai loh, Jam aja enggak apa-apa. Kalau aku Rakat Sekenceng udah apa-apa, dicampur aja enggak apa-apa. Cuma kita mayoritas kan bahasa Kutai. Cuma kalau di Rakat Sekenceng kita ada campuran dulu Jam ya kita. Kalau di Apam Dari Sarawa, tahun berapa itu Busu? Mulai tahun 2019 bulan 4 perasaanku. 2019. Sempat setahun berumur Lempeng Betaos, berubah Apam Sarawa. Dari Lempeng Betaos ke Apam Sarawa. Tapi alhamdulillah sukses. Kalau Rakat Sekenceng gimana Busu Ajam? Ya, Rakat Sekenceng ini grupnya ini artinya kan Busu Ipai kan Apam Sarawa nih. Iya. Apam Sarawa mungkin dia akan lebih fokus ke bahasa Kutai. Tapi kalau Rakat Sekenceng karena kan yang di Kalimantan Timur ini tidak hanya orang Kutai saja. Jadi kami membentuk grup ini biar mewadahi suku-suku lain bisa bergabung. Oke, jadi selain Kutai ada suku apa aja yang bergabung? Itu ada suku Banjar, ada Bugis, pokoknya suku-suku yang lain. Jadi kalau kita berkegiatan kita akan membawakan bahasa mereka. Oh. Jadi bahasanya tuh kan Kalimantan Timur ini akan menyambut siapapun yang datang ke tempat
kita. Jadi dengan salah satu simbolnya dengan rakat sekenceng ini. Rakat sekenceng. Artinya apa sih rakat sekenceng itu, Busu? Rakat itu bersatu, kenceng itu wadah menanak nasi. Oh, oke. Filosofinya Pak Awang, kira-kira filosofinya apa Pak Awang kalau rakat sekenceng? Ayo. Apa itu kira-kira? Kalau rakat itu kan persaudaraan ya. Persaudaraan. Silaturahmi bisa juga. Sekenceng ini satu wajan tempat yang besi. Kadang-kadang sebutan sekenceng ini kadang-kadang sampai ke kerak-keraknya. Sampai ke akar-akarnya. Ya, karena kan sekenceng tuh wah ini tegak ada mijer kan. Mun dulu itu kan kadang-kadang pakai kayu bakar, pakai ini langsung nasi di bunyi orang tuh di aron langsung di situ kan sekenceng itu. Jadi sangat namanya sekenceng itu di situ ada nasi kebanyakan. Namanya nasi ini kan berjekat kan. Dulu orang mulai layangan aja kan jadi lem kan pakai beras nasi dilakukan lem. Betul, itu mungkin betul. maksudnya Busu Ajam ini mungkin maksudnya saking lengketnya rekatnya itu istilahnya sampai bekerak gitu nah. Itu filosofinya. Catat tuh Busu. Kawan bisa di kenapa? Jangan sampai bercerai-berai lagi maksudnya. Nah, kalau yang Apam Serawannya kan Prija. Prija lain lagi nanti kisahnya ya. Baik. Nah kemarin itu kalau tidak salah ada informasi bahwa Busu Awang Irwan ini kan salah satu pembina dari Panji Keruan Kutai Bersatu. Yang itu juga merupakan komunitas kesenian. Iya. Busu, boleh disampaikan ini seperti apa mereka kegiatannya Busu terkait? Panji Keruan Kutai Bersatu ini sudah lumayan, kurang lebih jalan 2000. Sebelumnya itu Panji Agung Berjaya. Panji Agung Berjaya. Oh, ya, pernah ada namanya itu. Ada nama itu. Tapi karena itu para dingsana Keruan kurang pas dalam arti kata berkaitan ormasnya. Kita kan mau berbicara untuk melestarikan budaya. Jadi bicara siapapun suku di sini beranak pinak bercocok tanam di sini, termasuk rakyat negeri Kutai, kita buatlah namanya Panji Keruan Kutai Bersatu. Jadi Keruan Kutai itu bukan hanya Kutai. Di situ juga ada suku yang lain, siapapun. Jadi kami Panji Keruan Kutai ini fokus di bidang fokus di seni budaya. Kenapa saya kebetulan kami ini kebetulan saya ini sebagai Ketua Dewan Adat Awang Daeng Kalimantan dan saya mempunyai Yayasan Maharja Sakti. Nah, kami ingin membuat seninya yang tidak ada. Nah, jadi seninya itu banyak pelaku seni tapi mereka pelaku seni tapi tidak membenahi administrasinya, Pak Busu. Jadi akhirnya perlu ada. Jadi supaya kita sekarang ini kan hukum ya positif ya. Kita perlu bicara seni itu. Ada orang pelaku seni, tapi dia tidak punya identitas. Akhirnya seninya tidak dikenal, hanya diketahui aja. Karena tidak ada administrasinya. Misalnya pendiriannya, kelengkapannya kurang. Itu. Jadi saya sebagai pembina daripada Panji Keruan ini membentuklah. Sebelum saya ketuanya, tapi alhamdulillah ada para dingsana yang sudah mengerti. Jadi saya tunjuk menjadi ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada struktur lah. Termasuk Busu Ajam, Busu Ipai juga masuk di ini. Dan kemarin dapat penghargaan mewakili Kalimantan Timur sekaligus Indonesia di ajang internasional. Iya, betul. Alhamdulillah. Itu termasuk penampilan kami keluar yang pertama kali. Untuk pertama kalinya, ya. Dan langsung dapat penghargaan. Ya, alhamdulillah. Wow. Karena saya lihat para Keruan di sana punya talenta tersendiri saya lihat di bidang seni. Tapi jujur memang masih ada banyak kekurangan. Tapi yang kami tampilkan waktu itu kultur harmoni budaya internasional itu di Taman Mini. Itu dihadiri oleh hampir 18 negara. Tapi yang hadir itu sesuai di London 12, nggak taunya ada tambahan negara lain. 12 negara. Ya, 12 negara. Itu ada 5 kategori yang dipertandingkan. Yang bergengsi kami yang menang. Wow. Nah, yang kultur etnik, yang lain-lain kan banyak tari-tarian. Bapak dari Eropa tari-tarian. Yang ditampilkan Keruan Panji Kutai Bersatu apa? Kami menampilkan cerita munculnya Putri Karangbelenu, ibunda dari Raja-Raja Kutai. Itu yang ditampilkan. Ya, karena di situ ada cerita naga,
cerita Lembu Suwana, cerita Putri Karangbleno timbul, menutur cerita mitos legendanya daripada air yang berbuih, menurunkan Raja-Raja Kutai yang masyhur. Oke. Jadi bisa dikatakan kayak seperti cerita kolosal lah. Ya. Kalau melihat antusiasme masyarakat yang ada di sana begitu, seperti apa Bu Su? Bisa dikatakan mereka kaget. Satu kagetnya, oh Kutai itu begini toh. Ada ceritanya, itu pertama. Kedua, bisa dikatakan Kutai itu tidak dikenal di luar. Itu berarti jadi tantangan buat kita. Jadi tantangan. Habis itu juga kami menampilkan namanya Kuntau Ngayau. Kuntau Ngayau Berok Tunggal. Ngayau. Itu seni bela diri khas. Sebenarnya Kuntau itu secara Nusantara banyak. Tapi masing-masing daerah kebetulan yang kami kenal di sini ada Kuntau Ngayau Berok Tunggal. Itu juga kami 2 kali tampil kemarin. Tampil di acara di di Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua tampil di Ancol. Oke. Yang harmoni itu yang di Ancol, yang pertandingan itu di Ancol. Di Ancol. Kalau yang di Taman Mini itu dihadiri para duta-duta besar dari negara sahabat dari luar, dihadiri oleh deputi kementerian. Kita memperkenalkan. Alhamdulillah. Jadi dengan kami tampil, kami mengetahui gimana caranya memperkenalkan seni adat budaya lokal kita untuk ke Nusantara atau keluar. Itu pertama. Kita kurang informasi, Bu Sapar. Perlunya informasi, menyampaikan kita perlu ada ikut event-event. Jadi jangan event lokal aja kita ikut, kita event nasional sama internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu adanya sering terjadinya seminar sejarah dan budaya. Ketiga lagi perlu adanya event lokal yang menampilkan Nusantara untuk datang sini memperkenalkan. Oke. Ya. Jadi apalagi sekarang tadi Bu Susapar menyinggung tentang kita sudah masuk di dalam wilayah daripada Badan Otorita IKN sebagian untuk memperkenalkan itu. Jadi perlu IKN itu diperkenalkan bahwa dalam sejarahnya punya sejarah, punya budaya Kerajaan Kutai dan Pasir. Itu harus kita kenalkan. Harus dikenalkan. Harus. Gimana cara kita mengenal? Seperti Busu Ipai tadi ceritakan bajunya perlu kita perkenalkan. Oke, bajunya sama dengan Nusantara karena kan pakaian ini kan Melayu sebenarnya. Tapi kan punya ciri khasnya Kutai. Ada ornamen yang berbeda. Berbeda itu pertama. Kedua berbicara tentang bentuk sesuatu identitas. Identitas Kutai itu tidak jauh dari Lembu Suwana. Binatang yang mitologi yang bermacam-macam makna di dalamnya. Ada berbelalai, bertanduk, berkaki ayam, ada bersayap, bertaji, bermacam-macam. Ada tentang ceritanya tentang ular naga, 2 ular naga. Ketiga lagi Putri Karangbleno, keempat Gong. Nah, pesan ini harus kita sampaikan karena pesan ini mempunyai bahasa filsafat filosofi sebenarnya. Jadi itu perlu kita sampaikan ke pihak pemerintah pusat melalui kita ini loh, bahwa Kutai itu punya sejarahnya ini. Kenapa sejarahnya ini? Jadi apabila kalau dulu menurut saya punya nenek, kakek saya, orang-orang tua dulu orang-orang dari luar masuk ke tanah Kutai ini apabila sakti mandraguna tidak sakti. Menurut cerita. Kalau dulu kan banyak jalan lewat sungai ya, bukan lewat darat. Masuk lewat Anggana sana Muara, kekuatannya luntur. Oke. Ada apa itu? Karena mereka masih menjaga ada ritual adat istiadatnya, nggak sembarangan ritualnya. Jadi, nah sekarang dengan gampangnya gitu kan, berarti ada sesuatu yang ditinggalkan. Baik. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sangat-sangat harus peduli dengan namanya sejarah dan budaya. Harus. Bukan ini. Jangan hanya pembangunan aja dipikirkan. Pembangunan kadang-kadang bisa bagus, tapi tidak punya identitas dan nilainya karena sejarah budaya dihilangkan. Baik, ini juga jadi catatan, jadi PR juga begitu ya. Iya. Terutama bagi mereka-mereka yang bisa mengambil kebijakan. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kita akan bertanya dan juga mungkin teman-teman bisa sharing seperti apa tantangan di lapangan karena
jalan tidak semulus apa yang kita bayangkan. Pasti ada kerikil-kerikil di sana, suka dukanya pasti ada. Kita akan ngobrol nanti, tetap bersama kami di Samarinda. Budaya Nusantara masih bersama kami di sesi terakhir kali ini ya di obrolan budaya, dan kita akan tahu nih bagaimana sebenarnya tantangan teman-teman di lapangan. Kalau berbicara mengenai perjalanan pasti ada naik turun, kerikil-kerikil itu pasti ada. Tapi bagaimana teman-teman ini bisa bangkit dan terus bertahan sampai dengan saat ini. Saya ke Pak Awang dulu nih. Pak Awang, kita selaku pembina dan dulu juga sempat jadi ketua di komunitas keseniannya begitu, Pak Awang. Apa yang sampai dengan saat ini menjadi tantangan yang dihadapi di lapangan, Pak Awang? Ya, tantangan pertama satu, literasi tentang informasi seni budaya itu masih tipis, sedikit sekali. Itu tantangan pertama. Berarti kita perlu banyak menggali. Tantangan kedua, banyak pelaku seni yang kurang diperhatikan. Contoh kurang diperhatikan maksudnya mereka hanya tampil aja seperti Busu Ajam, seperti Busu Ipai. Mereka perlu adanya nomor identitas. Nah, administrasinya saya bilang tadi. Ketiga lagi bahwa kurangnya diskusi-diskusi budaya untuk pengayaan sejarah. Contoh daripada tentang seni tari. Seni tari itu kalau di Kesultanan ada yang sakral, hanya orang-orang tertentu yang boleh membicarakan tersebut. Tapi kita untuk memperkenalkan takut salah. Seperti tari persembahan, seperti tari Jepen kan umum. Ada tari persembahan, ada tari topeng. Tari topeng itu aja ada 12 macam. Yang kita kenal tari Kemindu, tari topeng, ada tari togok, ada banyak macam-macam tari 12 tari yang saya ketahui. Seperti ini seperti masalah berbahasa punya hitam kuta itu namanya bicarangan tuh. Apa Busu? Bicarangan pakai mikrofon Busu Ipen di bicara itu bun kita seano tuh yang Busu Ajam saya carang itu kan ngapeh. Pengapehan apa segala apa itu kan sebenarnya seni yang diadak-adakan. Padahal itu bukan seni, ngapeh aja. Kalau bicara seni kan ada khas kulturnya, ada kulturnya kita klasik yang kita munculkan. Nah, ini yang saya lihat banyak orang mengerti seni, tapi takut untuk menampilkan. Bunyi orang busung, takut. Tegak seni tari, banyak mau belajar ini boleh karena itu harus orang tertentu yang menarikan, takut busung. Nah, tapi kalau kita sampai ke situ aja, akhirnya kita susah memperkenalkan tentang seni tarian tersebut. Bicara etnik lukisan atau motif atau bentuk yang kita kenal hanya tambak karang. Tambak karang, cerita dari Putri Karangmulu menceritakan ada 41 motif-motif tulisan, ada karang temu, karang geni, karang tunggal, karang nungkul, karang lembu, macam-macam. Ada ketiga lagi tata cara erau. Kalau orang Hulu nyebut cerau, kalau etam erau, kalau ada di kampung bepelas. Nah, itu adatnya cuma setahun sekali. Nah, setahun kali. Yang orang kenal cuma eraunya aja, ngulur naga. Tapi sebelum adat erau kan ada acara namanya beluluh, merangin, banyak lah tata cara. Itu jarang orang tahu kenal. Karena informasi yang kurang disampaikan. Baik. Pengaruh juga dari sosial media dan lain-lain. Untuk itu saya berpesan kepada para peduli sejarah, budaya, para seniman, para pelaku daripada OPD pemerintah. Jangan menyesal nantinya. Apabila kita melupakan sejarah budaya, akan merasa anak cucu kita nanti tidak akan mengenal. Akan hancur suatu daerah apabila daerah itu tidak mendukung sejarah dan budayanya. Akan menyesal kita. Saya mau ngomong kurang lebih yang jelas, contoh banyak. Kita sejarah kurang, Kutai ini akibat daripada sejarah kita dibakar dulu. Museum kita, kerajaan kita dibakar, data-data kita dibakar. Akhirnya kurang kita. Ini apalagi pemerintah, para pelaku seni budaya banyak menampilkan kreasi. Oke, kreasi seni. Tapi kreasinya itu tidak
tidak adanya sesuatu rohnya. Pakemnya nggak ada. Oke, kita kenal ada seperti tarian begini, tarian Jepen tapi kreasi. Jepen itu kan sebenarnya tarian yang tidak terlalu banyak berputar. Ada berdiri pada satu tempat seperti maju ke depan, kanan ke kiri, tiga langkah. Sekarang dikreasi. Baik. Ya kan? Tari-tarian akhirnya ada tari topeng yang nggak bisa ditampilkan, dikreasi juga. Tari kemindo yang tidak bisa dikreasi juga. Jadi perlu adanya pelestarian. Nah, itu yang tadi saya pesan awal. Kami para pelaku seni, teman-teman ini, kami perlu wadah. Diperhatikan, dibantu itu bukan dibantu tempat aja, dengan pembiayaannya. Maksudnya event-event kami keluar memperkenalkan. Baik. Kalau seperti Pak Jusu Azam, Busu Ipai mencari beras saja jereh kan, apalagi nak tulak kemana-mana. Nah, ya kan, itulah maksudnya. Itulah. Jangan etam negeri kaya Kutai, tapi kita miskin kebudayaannya. Itu aja. Terima kasih. Baik, sahabat. terima kasih Pak Awang, Irwan, Busu Ipai. Tantangan apa nih yang tantangan di lapangan yang sering dihadapi dan mungkin juga menjadi harapan ke depan seperti apa, Busu? Ya, tantangan di lapangan itu banyak ya. Kalau saya mau berbicara tuh mungkin tidak bisa dihabis satu persatu ya. Pokoknya sedih. Iya, kadang-kadang kita kan naik motor nih kemana-mana nih. Motor saya itu kan sudah tahun 93 sudah. Nah, kadang-kadang itu rusak. Ada bannya bocor, tidak bisa ganti. Tuh ada bautnya tuh lepas. Dulu waktu mau turun di Pantas Kuta itu sempat bocor ban. Akhir pulangnya kok. Jadi duit nggak ada, mau nambal, paksa pelangnya lagi berjalan sampai ke rumah. Ya Allah. Kedua itu saya bangga juga punya teman seperti Busu Ajam, banyak membantu kita kan. Nah, aku banyak berjasa sama beliau. Apa-apa tuh beliau semua yang terbalik. Iya. Sida banyak berjasa dengan kita. Ya, beliau banyak berjasa sama saya. Terus kami dengan Cahaya Ajam sempat mengalami motor terbalik. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Ya Allah. Nggak ada satu yang menolong. Padahal yang orang tuh ada di situ. Waktu itu kami ke Tenggarong tuh mau minta. Mungkin dikira begal. Jadi orang takut. Jadi waktu itu kami mau ke Tenggarong kalau mau minta pengakuan dari Kesultanan. Jadi dengan Ajam ini naik motor. Hujan deras, stop kami di jalanan. Orang nggak pakai mobil, pakai itu roda 2 kan. Setelah dari Tenggarong pulang lewat Motong di Kerangpaci itu. Yang dilewati itu jalan perusahaan, maka jalannya tuh becek-becek gitu. Sekalinya Ajam nih nggak kuat lagi menahan, terpleset. Ajam jatuh ke aku yang duduk di atasnya motor ke sini, tapi alhamdulillah kami enggak apa-apa. Allahu Akbar. Di depan tuh orang-orang yang penjaga tambang tuh ada, mungkin ada 5 orang. Itu malam. Iya, malam. Jam berapa itu, Busu? Sekitaran 8:30. Oh ya Allah. Iya. Jadi orang tambang itu dia punya senter. Hanya melihat. Ya, senter melihat, cuma di senterinya aja kami habis itu diketawakan. Ya Allah. Nah, itu tantangan yang pertama. Jadi kalau duka citanya enggak bisa aku ceritakan sudah. Kadang-kadang aku kalau diajak Ajam, kita ada EP-EP nih. Maaf, aku enggak ada bensin. Maaf, berasku habis. Maaf, anakku enggak ada susu. Tapi alhamdulillah Ajam kan orangnya royal juga kan. Ada tenang aja. Kalau baru makan aja bilangnya ada. Oke. Busu Ajam, kalau Busu Ajam sendiri nih, Busu, yang menjadi tantangan saat ini teman-teman di lapangan, Busu. Iya. Mungkin tantangan yang pertama mungkin semangat itu sabar. Artinya dari kita pribadi kadang kalau kita memperbaiki ke belakang kan, artinya semangat ini memang harus kita tumbuhkan lagi. Apalagi sekarang nih kami melihat ada Busu Iwan ya, yang memang sudah luar biasanya mensupport kegiatan kita. Akhirnya kami kembali lagi nih ya, seperti itu. Dan mungkin tantangan terberatnya mungkin dengan memberikan informasi tentang kebudayaan ini kepada generasi muda ya, yang dimana ini kan orang banyak main handphone, main gadget, yang dimana itu sedikit banyaknya mempengaruhi tentang pengetahuan mereka tentang kebudayaan. Seperti itu Mas Cepat. Jadi kami merasa ini merupakan tantangan terbesar buat kami generasi muda. Masih muda ya? Masih muda. Masih generasi muda. menerus lah untuk melestarikan ini. Dan seperti yang Busu Ipai tadi pada sebutkan tadi, memang pengalaman kami itu mau sukanya, mau dukanya, mau bahagianya, mau happy-nya itu sudah ada, sudah semua dilewati. Sudah dilewati. Tapi sebagai orang yang memang mempunyai jiwa yang
ingin kebudayaan ini terus dijunjung tinggi, tidak ada halangan, tidak ada rintangan untuk kami terus melanjutkan perjuangan sebagai pelestari kebudayaan Bu Su Sapar. Baik. Terima kasih Bu Su Ajam, Bu Su Ipai terima kasih juga, Ya, Bu Su Awang sama-sama. Irwan terima kasih sudah bersama di malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa sebenarnya budaya itu universal, luas, dan kalau misalnya kita mau mengembangkan dan membangkitkan kembali, ini menjadi satu kebanggaan dan kekayaan kita. Jangan sampai budaya kita hilang dan kita ya tak bertuan begitu akhirnya ya. Saya Bu Su Sapar ya, mewakili teman-teman yang sudah berbincang di kebersamaan kali ini, kami pamit. Insya Allah kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.